Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak? Banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi nanti saat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ada nilai dari ibadah yang dilakukannya. Tidak ada ganjaran dari apa yang dikerjakannya. Tidak ada pahala dari ibadah yang dilakukannya. Ada apa itu semuanya? Nah, untuk itulah yang kali ini kita akan coba utarakan. Di dalam kesempatan ini sedikit apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai acuan untuk diri kita, agar kita bisa mampu menjaga bukan hanya sekedar kuantitas ibadah puasa kita, tapi kualitas pun perlu kita jaga. Tidak hanya sekedar kita pol puasa 30 hari, tapi nilai dari ibadah tersebut pun kita harus mampu meraihnya. Apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi, khamsun yufattirna sha'ima, ada 5 hal yang dapat merusak. Ya, ada 5 perkara yang dapat merusak nilai dari ibadah puasa seseorang. Apa saja? Yang pertama al-kadzibu, berdusta. Nah, kadangkala kita suka lupa kalau kita lagi puasa, karena sebelumnya mungkin kita sering berdusta, kita sering berbohong, sehingga saat puasa pun kita terbawa untuk melakukan perbuatan berbohong tersebut. Nah, untuk itulah dilatih diri kita agar tidak berbohong, agar tidak berdusta, yang nanti kalau kita berbohong di dalam kita melakukan ibadah puasa, akhirnya nilai kita tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanamimah, mengadu domba. Jangan sampai mulut yang Allah berikan kepada kita, lisan yang bisa berkata-kata yang Allah berikan kepada diri kita, kita gunakan hanya untuk mengadu domba, ya, antar saudara-saudara kita, yang padahal itu membawa efek mudarat, membawa efek yang sangat bahaya untuk saudara dan diri kita semua. Kemudian adalah yang ketiga yang dapat menghancurkan nilai ibadah puasa kita adalah wal ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, yang biasanya nih kalau kita lagi kumpul sama kawan-kawan, nah itu tuh, disitulah iblis datang untuk ngomporin kita. Mulai deh satu orang membicarakan aib kawan kita, nyambung deh akhirnya semuanya. Kita nggak sadar saat itu kita lagi terjerumus di dalam godaan, yang mana taruhannya adalah nilai ibadah puasa yang kita lakukan saat itu. Kemudian yang keempat adalah wal yaminil kadzib, bersumpah tapi bohong, ya. Dia melakukan sumpah. Ketika ditanya sama kawannya, apakah kamu begini? Enggak. Berani sumpah? Iya, saya sumpah. Padahal dia melakukannya, ya. Sumpahnya di dalam dia melakukan sesuatu namun dia berdusta, hal itu dapat menggugurkan nilai ibadah puasa yang dilakukan. Sayang loh kalau kita puasa hanya sekedar mempertahankan gengsi kita, ya, mempertahankan harga diri. Kita rela berbohong, kita rela bersumpah tapi berbohong, itu taruhannya adalah nilai ibadah kita hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal a'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir yang Nabi katakan, wan nazur bisyahwat. Memandang dengan pandangan syahwat, memandang segala sesuatunya yang tidak ada manfaatnya. Yang paling saat ini menjadi godaan kita yang paling utama, handphone. Handphone itu nomor 1 godaan kita. Mulut sudah capek baca Quran, mulut sudah capek berzikir, mata belum ngantuk, diambil handphone, ya. Bahkan ada yang belum baca Quran, yang belum berzikir, tapi handphone nomor 1 dilihatnya. Nah, untuk itu, mari menjelang di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita isi waktu kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk kita maksimalkan segala kita maksimalkan untuk kita betul-betul mengisi waktu tersebut di dalam kita melakukan berbagai macam bentuk kebaikan yang memiliki nilai
yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah kita. Tidak batal puasa kita, namun bisa hancur nilainya, ya, karena Nabi pernah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi il ju'i wal atas. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Untuk itu, mari kita manfaatkan. Kalau bukan diri kita yang memaksakan, kalau bukan dari diri kita yang menginginkan, ya, di dalam kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terjerumus kepada godaan-godaan yang membuat diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, ayo kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jalankan apa yang menjadi nilai-nilai atau norma-norma kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan deposito kita kelak untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mengisi kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita dan mampu kita isi dengan sebaik-baiknya, hal itulah yang menyebabkan diri kita mampu meraih rahmatnya Allah, mampu meraih yang namanya ampunan Allah, dan mampu menjadi terbebasnya diri kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.